Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau sedikit jelasin tentang indeks Python itu apa, atau Python index itu, bagaimana cara pengerjaannya seperti yang kalian lihat di video. So, langsung aja kita mulai ke videonya. Di sini aku udah jelasin pakai comment section indeks Python itu apa, memberikan akses ke elemen. Di sini bisa kita gunakan iterable, yaitu khusus dari objek Python, yaitu string, list, dan tuple. Contohnya misalnya aku punya variabel, di sini isinya itu ada Python, HTML, JavaScript, dan lain-lainnya. Diikuti dengan koma. Aku mau mencari indeks dari HTML, dia ada di urutan nomor berapa. Nah, aku cari aja HTML. Nah, dia di urutan pertama. Karena indeks itu selalu dimulai dari 0. Misalnya di sini aku mau mencari urutan indeks atas nama Python misalnya. Nah, di sini kita tulis stringnya dulu, misalnya mencari Python, indeks Python misalnya. Nah, gimana cara cetaknya? Panggil nama variabelnya, diikuti koma, lalu titik indeks, lalu kita panggil Python. Nah, dia ada di indeks nomor 0 karena indeks itu dimulai dari angka 0 gitu ya. Seterusnya 1, 2, 3 kayak gitu, karena di sini cuma ada 3 gitu. Nah, kalau kita mau cari C++, dia ada di indeks ke berapa? Dia ada di indeks ke 3. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Di sini aku kasih comment section lagi, indeks dimulai dari 0 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini aku buat baris baru. Di sini juga aku mau ngasih tahu lagi contoh ke kalian, yaitu untuk membuat indeks string atau upper, pengindeksan. Contohnya kayak gini, aku punya variabel kelas, aku buat stringnya di sini kelas pemrograman. Misalnya di sini aku mau cetak print, panggil nama variabelnya yaitu 0. 0 itu apa? 0 itu untuk indeks pertama, yaitu huruf K-nya aja. Gimana kalau kalian mau cetak semuanya atau cetak cuma sepersekiannya aja gitu. Nah, kalau di sini aku cetak 17, dia nggak keluar. Kenapa? Karena dia nggak ada sampai 17. Kalau kita tambahin lagi angka seru di belakangnya, baru yang muncul itu angka 17. Sorry, maksudnya angka tanda seru yang udah kita buat. Nah, kalau kalian mau cetak misalnya huruf kelasnya aja gimana? Yaitu kayak gini. Kita buat lagi panggilan variabelnya A sama dengan panggilan variabelnya kelas, yaitu 0 sampai dengan, maksudnya 0.2 5 titik upper. Nah, upper itu untuk merubah kalimat menjadi kapital. Dia kan hurufnya kecil-kecil, nah jadi kapital semuanya kayak gitu. Nah, kalau kita isinya tanpa 0.25 aja dia bisa, tapi itu hanya cetak kelasnya aja. Nah, gimana untuk cara cetaknya yang pemrogramannya sih gitu. Nah, di sini sama aja caranya. Nih, misalnya sini aku buat lagi contoh ya. Ini bukan buat cetak pemrogramannya, tapi di sini hanya untuk huruf terpilihnya aja. Kalau aku masukin variabel B baru, kenapa aku ketik 3 yang keluar itu A? Harusnya kan dia yang keluar L karena dimulai dari 0, seperti yang aku bilang tadi. Berarti K itu 0, E itu 1, L itu 2, A itu 3. Jadi yang muncul huruf A. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini gimana caranya kalau kita mau manggil si pemrogramannya aja sih gitu. Nah, itu sama aja caranya. Misalnya di sini aku mau masukin buat variabel baru C, lalu panggil sama dengan variabelnya itu kelas. Nah, di sini aku buat 6 sampai 17 titik upper. Loh, kok yang keluar cuma pemrogramannya aja? Nah, itu yang tadi aku bilang, karena kita mau keluarin pemrogramannya aja, untuk terpilihnya aja. Contohnya kayak gitu. Kalau kita buat 1 sampai dengan banding 17, dia yang keluar akan semuanya. Kita cetak ya. Misalnya di sini kalau sampai 18, tanda serunya akan ikut gitu. Nah, kalau sampai 17, tanda serunya nggak akan ikut. Contohnya kurang lebih kayak gitu. Misalnya di sini aku buat variabel baru kelas 1, yaitu kelas pemrograman. Nah, di sini aku buat lagi variabelnya A underscore sama dengan kelas titik 25 lower itu untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil, kapital menjadi huruf kecil. Contohnya kayak gitu. Misalnya di sini aku mau merubah si kelasnya aja gitu. Nah, dia langsung berubah jadi huruf kecil. Seperti yang aku bilang, dia bisa 0 sampai 5 atau titik 2 sampai 5. Contohnya kurang lebih kayak gitu videonya. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.